Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibana wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, terutama nikmat kesempatan. Kenapa saya sebut nikmat kesempatan? Karena Allah lah ngasih kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang luar biasa barokah, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh pengampunan, bulan penuh maghfirah, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sepatutnya, sewajibnya kita syukuri akan kedatangan bulan yang penuh dengan barokah ini. Dan jangan lupa selawat, bertakakan salam kita haturkan kepada sang panglima perang kita, pemilik revolusi garansi syafaatul uzma, yaitu sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, patut kita syukuri datangnya bulan Ramadan kali ini. Karena apa? Bulan Ramadan datangnya enggak tiap hari. Bulan Ramadan cuma datang 29 sampai 30 hari per tahun. Tuh, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, pada sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untayan-untayan kata thayyibah yang saya susun menjadi judul Ramadan, bulan kita. Apa sih hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan yang luar biasa, yang penuh dengan barokah ini? Yang pertama, nikmat yang pertama, hikmah yang pertama yang kita bisa petik, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan arti sebuah persaudaraan. Itu begitu indahnya nilai Islam, begitu indahnya agama Islam mengajarkan kita bagaimana itu nilainya kepersaudaraan, nilai kebersamaan kita dalam suatu umat beragama. Kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus, menahan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti, kita tahu bagaimana perasaan, bagaimana keadaan, bagaimana susahnya menahan lapar dan haus yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tuh, yang pertama. Kata Rasul bagaimana dalam sabdanya? Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibba li nafsihi." Gak akan beriman seorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tuh, biar kita tahu, puasa ngajarin kita, biar kita tahu bagaimana sih rasanya saudara kita menahan haus, menahan lapar. Beda lapar kita sama lapar mereka, beda. Kalau kita dikasih waktu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Habis terbenam matahari, azan berkumandang, kita melepas dahaga, melepas rasa lapar kita dengan makanan-makanan dan minuman yang menikmatkan. Bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana, yang menahan lapar setiap pagi, siang, petang, malam, gak ada waktu, yang hanya menahan lapar. Itu beda kalau kita. Nah, jadi patut kita syukuri. Ini kita ngerasain bagaimana saudara kita juga ngerasain lapar dan haus. Itu terciptanya persaudaraan yang luar biasa, diajarkan dalam agama Islam dalam bentuk puasa. Selanjutnya apa lagi sih hikmah yang bisa kita dapat, hikmah yang bisa kita ambil dari bulan puasa? Di bulan puasa kita diajarkan yang namanya menahan hawa nafsu dan juga bersifat sabar. Itu kita diajarkan banget. Menahan hawa nafsu gimana? Misalnya kita ada ini, perlu ini, pengen itu, pengen itu. Padahal ini dihalalkan, istri kita dihalalkan, makanan kita halal, thayyibah. Tapi kenapa bulan puasa kita disuruh puasa? Biar apa? Biar kita tahu gimana sih susahnya. Nah, kita diajarkan sabar di bulan puasa. Kalau ada hal-hal yang bersifat negatif dan ada hal-hal bersifat menyinggung perasaan kita, harus coba untuk bersifat sabar. Itu di bulan puasa kita diajarkan sekali. Gimana? Apa manfaatnya? Nah, kalau kita berhasil menghadapi ujian di bulan puasa, kita berhasil menahan marah kita, menahan nafsu kita di bulan puasa, itu dalam keadaan mumet, otak kita banyak pikiran, perut lapar, tidak ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Itu bagaimana kalau kita bisa melewatinya? Bagaimana kalau kita bisa melakukannya di bulan Ramadan? Apalagi kalau kita melakukannya di bulan-bulan lain yang kita tidak berpuasa. Pikiran kita tenang-tenang aja. Itu akan menjadi mudah banget. Itu nikmatnya puasa, hikmahnya puasa yang bisa kita ambil pelajaran dari berpuasa itu. Selanjutnya sih, apalagi sih yang bisa kita ambil? Apa sih yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah berpuasa?
terbentuk rasa muraqabatullah. Itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa ma'iyallah. Ma'iyallah itu apa? Kita selalu bersama, rasa kebersamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada puasa. Misalnya gimana? Nah, kita puasa itu hanya kita sama Allah yang tahu. Orang lain tahu kita berpuasa? Tentu tidak. Kita bisa makan, kita bisa minum, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu muraqabatullah. Allah tahu kita, Allah ngawasi kita. Rasa ma'iyallah, kebersamaan kepada Allah. Misalnya kita di rumah sendirian, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada, semuanya berpergian deh. Nah, cuma kita sendiri, itu kita diuji banget. Kalau kita nggak ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita makan. Karena apa? Karena terbentuk rasa muraqabatullah, terbentuk rasa ma'iyallah, maka kita yakin kalau Allah melihat kita. Nah, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, hati-hati sahabat, hati-hati para pemirsa. Ini yang sering kesalahan-kesalahan saat orang berpuasa. Di puasa itu ada namanya mubtilah, sama nama adanya syiddah. Mubtilah itu apa? Nah, mubtilah itu langsung membatalkan puasa kita 100% tanpa kompromi, tanpa konfirmasi, 100% puasa kita langsung batal. Lalu syiddah itu sering disepelekan orang-orang. Syiddah itu artinya merusak nilai puasa kita. Contoh mubtilah gimana? Mubtilah itu makan, minum, berjima di siang hari dan lain sebagainya. Itu mubtilah, sudah biasa diketahui, sudah umum diketahui oleh semua orang. Nah, ini nih yang sering disepelekan orang, sering ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Namanya syiddah. Syiddah itu merusak. Contohnya apa? Ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita letakin. Kalau namimah misalnya 50% menghilangkan nilai puasa kita. Misalnya kita berbohong kita kasih nilai 25% untuk menghilangkan nilai puasa kita dan lain sebagainya. Kita berdusta dan lain sebagainya, kita kasih 75%. Udah berapa? 125%. 25-nya minus. Itu bukannya dapat pahala, bukan dapat kebaikan, bukan dapat barokah, tetapi malah dapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang perlu kita garis bawahi. Syiddah mubtilah. Yang perlu diperhatikan adalah syiddah yang sering disepelekan oleh umat-umat seperti saat sekarang ini. Lalu muncul pertanyaan, gimana hukumnya, sah enggak, diterima enggak kalau seorang berpuasa di bulan Ramadan tetapi enggak mengerjakan sholat 5 waktu? Apakah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah jauh-jauh. Sholat adalah imaduddin, itu tiang agama. Sholat adalah amal yang paling pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Jangankan sholat deh, jangan jauh-jauh, kita bahas puasanya aja. Dalam puasa, jangankan melakukan hal-hal yang susah. Kita berbohong aja nih, nilai puasa kita udah berkurang. Apalagi yang namanya meninggalkan yang namanya rukun Islam, yaitu sholat. Imaduddin loh. Yang agama kita kalau nggak ada yang namanya imaduddin, tiang, itu roboh. Bagaimana? Jadi diterima nggak Ustaz? Nggak akan diterima. Itu. Kalau sholat kita belum sempurna, amal-amal yang lain nggak akan diterima. Kalau sholat kita sempurna, amal yang lain ikut aja. Gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan sahabat. Lalu seorang berpuasa perumpamaan bahwa yatruku syarabuhu wa ta'amuhu, tapi mohon maaf, dia terlepas dari kata qaul zur, perkataan yang jelek, perkataan yang mencela. Kita berpuasa itu dilatih. La'allakum tattaqun, kata Allah pada surah Al-Baqarah-nya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita di puasa itu, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, kita dipanggil dengan yang luar biasa, panggilan yang menyejukkan hati. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Enggak kecil, enggak besar, enggak tua, enggak muda, enggak yang ganteng, enggak yang jelek, semuanya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, diwajibkan bagi kalian apa? Berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa. Allah enggak mandang kita siapa, mau presiden kah, mau pemulung kah, mau siapa kah. Yang penting berpuasa, kata Allah, semuanya sama. La'allakum tattaqun, itu tujuannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa sih? Kita ngerjain semua yang disuruh Allah, kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puasa. Lalu gimana sih kalau kita berpuasa? Kalau kita misalkan benar-benar mau dekat sama Allah tuh terbentuk, nah dari muqarabatullah, dari kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tercipta taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berhasil, kalau kita jaya dalam menghadapi puasa, insyaallah kita pada akhir bulan puasa yang namanya Syawal, 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, kita meraih kemenangan. Idul Fitri itu sebenarnya dikhususkan bukan untuk orang-orang yang enggak puasa, tetapi orang-orang yang meraih kemenangan pada saat puasa. Ada namanya Lailatul Qadar, nuzulul Quran pada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tepatnya, itu diturunkan nuzulul Quran,
turunnya Al-Quran. Masya Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Kata Rasulullah apa? Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Itu kata Rasulullah. Rajab itu bulannya Allah, kalau Sya'ban itu bulannya Rasulullah, kalau Ramadan adalah syahrul ummati, kata Rasulullah, bulannya para umat-umatku. Jadi ini bulan kita, ini momentum kita, ini kesempatan kita, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Kesempatan kita, kadang kita ngerasa jauh dari Allah, kadang kita ngerasa ragu sama Allah. Kenapa? Karena kita mikir kita udah pendosa, jadi nggak mau, ragu dekat sama Allah. Padahal itu hanya bisikan setan. Kata Allah apa pada surah Az-Zumar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuh kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam tanda kutip dosanya banyak, jangan pernah terputus dari nikmatnya Allah, dari rahmatnya Allah. Karena apa? Allah mengampuni segala jenis dosa, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu luar biasanya Allah. Jadi sahabat, kita baru melewati awal puasa, manfaatin. Banyak sekali kenikmatan, banyak sekali manfaat, banyak sekali barokah-barokah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Jangan sia-siain. Kata Rasulullah apa? Kita beribadah di bulan Ramadan seakan-akan kita nggak ketemu lagi sama bulan Ramadan yang akan datang selanjutnya. Jadi apa? Manfaatin banget. Manfaatin banget. Yang biasa nggak tadarus, yang biasa nggak sholat. Bahkan apa? Kata Allah, kata Rasulullah, kita kalau ngerjain amal sunnah pada bulan Ramadan itu pahalanya sama kayak wajib. Nah, bayangin kalau kita ngerjain yang wajib, gimana pahalanya? Dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk kita manfaatin momentum bulan Ramadan untuk meraih kemenangan yang luar biasa. Saya Hari Ramadan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.